mahasiswa Universitas Pelita Harapan ingin memberikan video edukasi mengenai emotional intelligence, khususnya self-motivation. Selamat menyaksikan! Perkenalkan, ini Audrey, Elisa, Ivan, Intan, Jessica, Puji, Stevinda, Valen, Angel. Soft skill adalah karakteristik, kecerdasan sosial, dan keterampilan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain untuk beradaptasi dalam kehidupan dan dunia kerja. Berbeda dengan hard skill yang dilatih saat kita bekerja, soft skill lebih fokus kepada emosi dan cara kita memperlakukan orang lain. Dalam soft skill, kita juga mempelajari emotional intelligence atau EI yang merupakan kompetensi seorang untuk menangani, mengenali, dan mengatur emosinya secara efektif. Tes prestasi kumulasi bukan salah satunya penting. Di dalam dunia kerja, jauh lebih penting soft skill untuk memberikan kemampuan berkomunikasi, keterampilan, adaptasi, motivasi, serta relasi interpersonal untuk menentukan seseorang untuk berhasil di dalam dunia kerja. Teori Daniel Goleman menyatakan bahwa emotional intelligence membuktikan bahwa tingkat emosional manusia lebih mampu memperlihatkan kesuksesan ketimbang IQ ataupun keahliannya. Aspeknya yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan menjalin hubungan. 5 aspek yang telah disampaikan oleh Daniel Goleman itu sangat berpengaruh pada kehidupan saat ini. Contohnya, dalam kehidupan mahasiswa, pastinya ada pengerjaan proyek atau tugas dalam bentuk kerjasama. Nah, tentunya dalam kerjasama tersebut membutuhkan namanya diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok tersebut, pastinya terdapat perbedaan pendapat maupun argumen dari berbagai anggota kelompok, sehingga butuh pengontrolan emosi dan sikap saling menghargai agar mendapat kesepakatan bersama dan solidaritas antar setiap anggota kelompok dapat tetap terjaga. Self-motivation adalah kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri dalam mencapai cita-cita yang diharapkan, dan juga kemampuan seseorang untuk berdiri teguh menghadapi setiap rintangan pada proses mencapai cita-cita. Nah, dari motivasi tersebut, seseorang dapat menjadi lebih baik dan berkembang dari yang sebelumnya. Seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi bukanlah salah satu alasan untuk kita dapat menanamkan cita-cita kita untuk melanjutkan studi. Namun, bagaimana cara kita dapat meraih cita-cita tersebut? Yang pertama, kita dapat melakukan komitmen diri untuk kita bisa belajar dengan giat. Yang kedua, inisiatif. Kita harus berinisiatif dengan cara misalkan kita belajar di pagi hari, membaca buku, dan rajin meriset kampus yang ingin kita tuju. Dan yang terakhir adalah optimisme. Kita harus beroptimis bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini akan berbuah hasil yang baik untuk kedepannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini Ibu akan memberikan hasil ujian kalian ya. Bagus-bagus nih semuanya. Asik. Tapi kayaknya ada sahabat yang belum belajar ya. Kan kamu dapat nilai berapa? Aduh, udah nggak usah nangis. Di lain kesempatan kamu pasti bisa kok. Ini berarti buat pembelajaran kamu lagi, buat kedepannya lebih giat lagi dalam belajar supaya nilai kamu bagus. Wah, Ivan adalah salah satu murid yang mendapatkan nilai jelek saat ujiannya. Namun, ada seseorang temannya yang memberikan Ivan motivasi untuk lebih giat dalam belajar. Saya harus belajar dari masa lalu, karena saya jelek. Saya harus lebih belajar dengan baik, dengan giat, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Saya pasti bisa. Dari hal tersebut tidak membuat Ivan putus asa, melainkan ia menjadikan motivasi, serta Ivan pun mengikuti organisasi dan ia mulai rajin belajar bersama teman-temannya. Ivan, ini nilai ujian kamu ya. Bagus, pertahanan kembali. Yes! Tidak sia-sia aku belajar. Nilai bukanlah penentu untuk kesuksesan seseorang, tapi motivasi dari dirilah yang menjadi penggerak
untuk menjadi versi yang terbaik dari kita. Serta membangun relasi dengan orang lain sangat penting untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan. Bye. Ku kejami